onsite dan nonton secara online. Hari ini akan jadi hari yang diberkati lebih lagi. Mari bersama kita bangkit berdiri. Let's celebrate Jesus, come on! To the world the Lord has come. To the world the Lord has come. To the world the Lord has come. He has come. Kami sambut kedatangan-Mu Tuhan, karena Kau Yesus yang berkuasa, Kau Tuhan yang hebat. Here we go. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, Kau pemilik kehidupan. Yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Bersama dengan mengangkat tangan kita, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dikatakan, mujizat dinyatakan.
masuk hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Dan kami membuka hati kami, buka mulut kami untuk menyembah Engkau ya Yesus. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang bukan jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Tuhan sang pembuat mujizat dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami gak perlu takut, kami gak perlu gentar, karena kami punya Engkau, penolong yang setia. Yesus, terima kasih Tuhan, penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut
kita nyanyikan lagu ini. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersama.
hidup kami. Kami berserah dan kami percaya. Yes, amin. Penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Lebih tinggi lagi bersama kita katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu Tuhan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari yang percaya Bapa yang lebih tahu yang terbaik buat kita siang ini. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita nyanyi lagu ini, Tuhan Kau lebih tahu yang terbaik buat kami. Saya ingat satu cerita waktu anak saya Jade dibeliin sama akongnya roti yang sehat, yang bagus. Tapi kemudian dia itu mintanya apa? Permen yang murah, yang gak sehat. Akongnya bilang, enggak, ini loh sehat, bagus buat kamu. Tapi dia bilang, no, I want candy. Dia maunya yang murah, gak sehat, gak jelas gitu. Tapi dari cerita itu waktu kita nyanyi ini, saya juga diingetin. Bukankah kita semua kadang bisa seperti anak kecil sebenarnya? Kita minta yang jadi maunya kita. Walaupun kadang kita gak paham, yang jadi maunya Tuhan lebih baik buat kita. Kadang kita minta karena nafsu kita, benar gak sih? Tapi kita lupa, Bapak kita, Dia itu kasih yang lebih baik. Yang mungkin kita gak pernah bayangin yang baik buat diri kita, benar gak sih? So hari ini kita berdiri di bulan Desember, di bulan yang terakhir 2023. Kenapa kita gak bilang, thank you Tuhan. Semua yang Kau izinkan, Engkau tahu yang terbaik buat aku. Yang gak Engkau izinkan sekalipun, karena Tuhan tahu yang lebih baik buat aku. Kalau ada relationship yang mungkin fail tahun ini, bukan Tuhan jahat. Mungkin Tuhan sedang channeling kita untuk sesuatu yang lebih baik buat hidup kita. Ada kesempatan yang mungkin gak works tahun ini, it's okay.
Mungkin Tuhan punya kesempatan yang jauh lebih baik buat kita di tahun yang akan datang. So, kenapa nggak kita bilang God thank you buat yang Tuhan jawab ataupun yang belum Tuhan jawab. Karena kalau itu rencana Tuhan, Tuhan tahu yang terbaik buat aku. Yang percaya dia tahu yang terbaik. Oh, angkat kedua tangan kita bersama-sama. Yang mau bersyukur sama Tuhan pagi hari ini. Mari sampaikan yang terbaik sama Tuhan. Bapa, kami bersyukur. Oh, Engkau sempurna. Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan mengerti. Yesus, we thank you God. Engkau tahu yang terbaik buat kami Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Yang Engkau jawab, yang Engkau belum jawab. Karena Bapa tahu yang terbaik buat kami. Amin. Amin. Yes God, yes God. Father, you know the best for us. Engkau tahu yang terbaik buat kami. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Ya Tuhan, Kau Bapakku yang setia, yang bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Doa dijawab atau belum dijawab, Engkau tetap setia sama kami. Engkau tetap tahu yang terbaik buat kami. Oh, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan, Engkau setia. Oh, ku mau selalu bersyukur. Kami bersyukur. Kau Bapakku yang berterima kasih sama Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan, amin, amin, selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Yang kami mau diturutin ataupun tidak Tuhan, kami mau bersyukur ma Tuhan. Amin. Ku mau selalu bersyukur. Engkau kenal kami lebih baik daripada diri kami Tuhan. Engkau tahu kami lebih baik dari kami tahu kami Tuhan. Amin. Ku yang setia. Come on one more time. Amin. Selalu bersyukur. Kau Tuhan setia. Amin, amin. Ya Tuhan,
masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat, mujizat, mujizat masih terjadi. Amin. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Ya Tuhan, hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Oh, buat kami mengerti, ya Tuhan, setiap hari ada mujizat. Buat kami pahami, buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Oh God, yes God, yes God, yes God. Tuhan, ajar kami mengerti, waktu doa dijawab itu mujizat, waktu doa belum terjawab itu juga mujizat. Waktu yang kami mau terjadi itu mujizat, saat yang kami mau belum terjadi itu juga mujizat. Karena Engkau mengerjakan yang lebih baik dari yang pada kami pinta, Tuhan. Biar ajar kami semua hari ini bersyukur. Thank you. Buat mata kami melihat. Walaupun kadang kami gak merasa, tapi ajar kami sadar, Tuhan, setiap hari mujizat-Mu tetap ada buat kami. Siapkan kami untuk pembahasan kami hari ini. Kami berdoa apa yang kami bahas boleh membangun kami, menguatkan kami, meneguhkan kami. Di dalam nama Yesus, semua yang siap diberkati lebih lagi bersama kita berkata, amin, amin, amin. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi hari ini. Saudara, sebelum duduk, kenapa gak kasih lambaian kanan, kiri, depan, belakang? Ya, kasih senyum kepada orang sekitar Anda. Kalau udah silakan duduk kembali. Dan kita akan ikutin pengumuman dari layar yang ada di depan kita. Thank you Alpha Omega Church sudah memuji dan menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa. Di Alpha Omega Church, we believe that we grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun. So, jangan lupa untuk tetap hadir dan terlibat dalam setiap pertemuan Komsel, on-site ataupun online sesuai persetujuan Komsel masing-masing. Kalau Anda belum berkomsel, hubungi kami di nomor di bawah ini, supaya kami bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup. Berikut ini ada beberapa informasi yang baik untuk kita perhatikan. Dalam rangka menyambut Natal, tiap Komsel di EOC diajak untuk mengadakan Komsel Party di tiap Komsel masing-masing. Pilihlah salah satu hari di bulan Desember, waktu, tanggal, tempat, dan bentuk acara bisa Anda rencanakan bersama Komsel Anda masing-masing. Yang paling seru, yang fun, dan merekatkan kebersamaan. Mau formal atau casual, makan di restoran atau di rumah, apapun bentuk dan dress code-nya terserah persetujuan Komsel masing-masing. Get kreatif dan jangan lupa foto-foto yang banyak, share di sosial media kita, dan tag Alpha Omega Church sesuai lokasi masing-masing. Hari Natal adalah momen yang baik untuk menikmati momen bersama Tuhan dan keluarga rohani kita. Come and join our Christmas service di tanggal 24 Desember, ASC DPU jam 8 pagi, jam 10 pagi, dan jam 1 siang. Tanggal 25 Desember 2023, ASC DPU jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 4 sore. Kita akan menutup tahun 2023 dan mengawali tahun 2024 bersama dengan Tuhan dan hadirat-Nya.
Ibadah kita di tanggal 31 Desember 2023, MC DPU akan diadakan 3 kali ibadah di jam 8 pagi, jam 10 pagi, dan jam 22.30 spesial ibadah tutup tahun. Semuanya onsite dan seperti tahun-tahun sebelumnya, ibadah midnight di IOC selalu seru dan sangat bermakna. Mari sediakan waktu untuk hadir dan ajak kawan, keluarga, dan saudara kita untuk hadir bersama. Mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang akan sangat membangun kehidupan kita. Enjoy the rest of the service. God bless. Hey Alpha Omega Church, kita sudah tiba di penghujung tahun 2023. Ada banyak sekali cerita, kejadian, pengalaman sepanjang tahun ini. Ada banyak sekali wajah-wajah yang baru, kawan-kawan yang baru, orang-orang yang menjadi keluarga di tengah-tengah kita Alpha Omega Church, dan kita merayakan hal ini. Sehingga cara lain apa sih yang lebih baik dalam mengakhiri sebuah tahun dengan semakin committed to Jesus? Nah, di akhir tahun ini kita ingin bersama-sama mengadakan baptisan air bersama-sama. Jadi kalau Anda selama ini mungkin belum pernah dibaptis, hey, ini adalah kesempatan yang baik untuk kita bisa terlibat bersama-sama. Kalau misalnya Anda bertanya, kenapa sih kok baptisan air? Apakah itu harus? Apakah itu masih relevan? Well, tercatat di Kisah Para Rasul 19 ayat yang keempat, baptisan air itu adalah sebuah deklarasi publik atau a public declaration bahwa seseorang itu hidup di dalam Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dia sedang mendeklarasikan supaya orang lain juga melakukan hal yang sama. Sama seperti kita tuh posting di sosial media bersama dengan pasangan, keluarga, posting tentang anak kita, atau dengan bestie kita, atau dengan saudara, kawan dekat, kita declaring bahwa kita bangga loh bersama dengan mereka. Well, prinsip yang mirip, saking yang ini lebih serius dan fundamental, bahwa kita bangga punya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan orang lain juga harus mempercayainya. Nah, sehingga kadang-kadang ada momen di mana itu di syuting atau di foto, because it is a public declaration. Nah, sehingga kita akan adakan bersama-sama di tahun ini di hari Senin 25 Desember, pas di hari Natal. Karena hadiah terbaik apalagi yang bisa kita berikan kepada diri kita sendiri selain daripada komitmen to say yes to Jesus, dan hadiah yang lebih baik lagi apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan selain daripada seluruh kehidupan kita. So let's celebrate Christmas strong this year dengan cara kita mengambil komitmen dalam baptisan air. Anda bisa ngobrol dengan PKS Anda masing-masing, atau Anda bisa ngobrol dengan salah satu usher atau kontak ke Connect Center kita untuk supaya kita bisa memfasilitasi Anda bersama-sama di tahun ini. 25 Desember, jangan lupa, and let's do this together. Bu saudara sekalian, nggak lupa ngucapin welcome buat kita semua. Kalau ini pertama kalinya Anda ada di gereja ini, welcome. Kalau Anda merasa nggak layak atau hidup Anda jauh dari sempurna, Anda juga perlu tahu saya juga nggak layak. Tapi kita semua dilayakkan oleh cinta dan anugerah Tuhan. Kita selalu ngingetin ini gerejanya orang yang nggak sempurna, tapi kita terus disempurnakan oleh cintanya Tuhan. Kalau Anda baru, kemudian Anda mikir nih gereja kok banyak orang nangis-nangis. Itu ekspresi cinta kita aja sama Tuhan. So, welcome everyone. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan kita hari ini, kita akan memberikan persembahan kita. Kalau Anda baru, Anda nggak harus merasa terpaksa memberi. Tapi kalau Anda baru, Anda tanya apa sih persembahan? Persembahan adalah momen di mana kita memberi melalui keuangan kita untuk support visi dan misi gereja ini. Semua program, semua event, semua hal bisa berjalan dengan baik selama 1 tahun ini. Itu juga karena semua persembahan kita, peduli kita terhadap pekerjaan Tuhan melalui gereja di tempat ini. Ya, kita siapkan persembahan kita bersama-sama, sementara para asyir juga mempersiapkan diri, kita berdoa. Tuhan, thank you buat hari ini. Thank you buat hadir-Mu yang powerful di tempat ini. Thank you Engkau menjamah sampai ke dalaman jiwa kami yang terdalam sekalipun. Bahkan ketika orang gak mengerti isi hati kami, Tuhan tahu. Thank you. Dan Tuhan, tiba saatnya kami akan memberi persembahan kami. Biar ini jadi persembahan syukur kami. Karena Tuhan dah lebih dulu memberikan yang terbaik dari hidup-Mu buat kami ya Tuhan. Dan kami berdoa setiap rupiah yang ditabur di gereja ini boleh benar-benar dimaksimalkan. Supaya pekerjaan-Mu, visi-Mu, rencana-Mu digenapkan
melalui gereja Alpha Omega. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Silakan para asyir. Oke, kalau udah kita langsung masuk ke pembahasan kita hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin memulai dengan pertanyaan sama kita semua ya. Berapa banyak yang tahun ini memulai 2023 Anda berdoa minta perkara besar dalam hidup saudara? Ada berapa banyak yang minta itu? Ya? Sebagian kita ya minta perkara besar ya. Jangan malu-malu saudara. Ada berapa banyak yang mau masuk 2024? Saudara juga minta perkara besar dari Tuhan. Kalau itu Anda boleh angkat tangannya saudara. Oh wow. Iya. Nah saudara, nggak jarang memang dalam hidup kita ya, termasuk saya. Dalam kerjaan, Tuhan kerjakan perkara yang besar gitu kan. Kita mau hal besar. Dalam pelayanan kita juga berdoa, Tuhan kerjakan perkara yang besar. Dalam keluarga, bagi yang udah punya anak-anak, Anda juga berdoa. Bagi yang udah punya pasangan, Anda juga berdoa buat pasangan Anda. Supaya mereka juga jadi orang besar, benar. Bukan badannya ya, maksudnya karirnya, kehidupannya, bukan badannya. Saudara. Nah, ketika kita membahas mujizat, seringkali kita juga gitu. Tuhan, perkara yang besar itu mujizat. Nah, karena pola pikir kita udah seringkali kayak gitu, saudara. Sampai gini, waktu hal kecil yang terjadi, buat kita itu udah bukan mujizat, bener gak? Hah? Karena kita mikir gede itu mujizat, sampai waktu yang kecil terjadi, kita udah gak nganggep itu lagi kebesaran Tuhan. Nah yang terjadi, perhatikan gini saudara, seringkali kita meremehkan hal-hal kecil, padahal mujizat besar Tuhan terjadi melalui bentuk yang kecil yang kita remehkan. Siapa yang sering kayak gini? Saya juga sering. Boleh kita baca ini sama-sama yuk 2, 3. Seringkali kita meremehkan hal-hal kecil. Padahal mujizat besar Tuhan terjadi melalui bentuk yang kecil yang kita remehkan. Nah dari cerita Natal di tahun ini. Ada satu pembahasan yang menarik banget nih. Saya ingin mengajak kita melihat sama-sama di Lukas pasal 2 ayat yang ke-8. Lukas pasal 2 ayat yang ke-8. Nah saudara, kalau saudara baca ayat ini, jangan baca dari kacamata kita orang Kristen yang udah merayakan Natal 40 kali mungkin. Jangan. Tapi coba baca ayat ini dari pandangan gini. Kita itu seperti gembala yang dengar pesan ini pertama kalinya dalam hidup kita. Coba ya, kita baca ya sama-sama ya, 2, 3. Pada malam itu ada gembala-gembala yang sedang menjaga domba-dombanya di padang rumput di daerah itu. Tiba-tiba malaikat Tuhan menampakkan diri kepada mereka dan cahaya terang dari Tuhan bersinar menerangi mereka dan mereka sangat ketakutan. Nah saudara, waktu saudara baca ayat yang ke-9, tiba-tiba ya malaikat Tuhan menampakkan diri, cahaya terang dari Tuhan bersinar. Anda harus tahu. Itu momen terjadi setelah 400 tahun Tuhan itu vakum kayak gak menyatakan dirinya sama sekali. So bayangkan kalau it was you, Anda gembala, expect nothing. Like God's been silent, who cares about God speaking, never imagine how God speak. Anda bayangin tiba-tiba malaikat Tuhan menampakkan diri, cahaya terang dari Tuhan bersinar. Of course mereka ketakutan. Kalau itu kita juga bakal ketakutan, bener gak? Ada apa ini? Pertama kalinya dalam hidup saya, bener ya? Nah selanjutnya yuk, menarik nih. Tetapi malaikat itu berkata, jangan takut. Sebab saya datang membawa kabar baik untuk kalian. Kabar yang sangat menggembirakan semua orang. Ini kabarnya, ayat 11 kita baca sama-sama ya, 2, 3. Hari ini di kota Daud telah lahir Raja penyelamatmu, yaitu Kristus Tuhan. Nah, coba Anda dengar pesan ini bukan dari kacamata orang yang udah ngerayain Natal 30 kali, 50 kali. Enggak. Kalau Anda gembala yang pertama kali dengar ini. Hari ini telah lahir di kota Daud, Raja penyelamatmu. Anda like, wow, amazing. Karena orang Israel, orang Yahudi zaman dulu kan dijajah.
Sehingga mereka menanti-nantikan kapan penyelamat kita datang. Dan tiba-tiba ada pesan, ada cahaya dan bilangnya gini, Raja penyelamatmu hari ini telah lahir. Kalau itu pertama kali Anda dengar, Anda ngebayangin, kan title-nya udah keren. Raja penyelamat, bener ya? King Savior, Anda ngebayangin, what a king. Langsung Anda ngebayangin kayak majestic, glorious. Kalau ini Anda dalam posisi gembala. Benar kan? Coba Anda keluarin bayangan Anda, kalau Anda jadi gembala waktu itu. King, Savior, it's gonna be amazing. Anda mulai membayangkan penjajah-penjajah dikalahkan, peperangan dimenangkan. Anda membayangin, gembala pun ngebayangin itu. Coba Anda lihat kemudian, the king itu ciri-cirinya kayak apa tandanya. Yuk kita lihat yuk sama-sama ayat yang ke-12. Inilah tandanya bagimu. Yuk kita baca sama-sama 2, 3. Kamu akan menjumpai seorang anak yang dibedung dan dibaringkan di dalam sebuah palung. Tajuknya sama tandanya kayak gak cocok, bener gak? Raja penyelamat, bakal keren. Terus tandanya gimana? Bayi dibedong, dibaringkan. Kayak what? Kok nggak cocok banget Bapak Ibu saudara sekalian? Karena sekali lagi orang-orang Yahudi zaman itu mereka kan nunggu penyelamat mereka yang lepasin mereka dari penjajahan. Dan mereka membayangkannya gini, wow, the king will be so amazing, majestic, powerful. Tapi waktu di ayat 12 tandanya adalah gini, bayi dibedong, dibaringkan. Itu kayak PHP banget gak sih? Tahu nggak? Dia bakal ganteng, tinggi, putih, tajir, amazing. Begitu lihat, aduh makanya ekspektasinya jangan digede-gedein. Nanti kita kecewa, bener nggak sih? Kok tandanya bayi dibedong, dibaringkan? Gak keren sama sekali. Nggak powerful sama sekali. Coba saudara bayangin, kalau itu kita hari ini pertama kalinya dengar pesan kayak gitu. Saudara percaya apa enggak? Jangan-jangan kita seperti gembala dan sorry ngomong, mungkin kita bukan gembala. Jangan-jangan kita seperti orang Yahudi pada umumnya. I don't buy this. This is not true. Benar enggak? Jangan-jangan kalau itu kejadian sama kita pertama kalinya yang itu yang kita alami. Jangan-jangan kita seperti orang Israel waktu itu loh. I'm not gonna believe that. Masa raja penyelamat bayi dibedong dibaringkan. Kecuali saudara bayinya gini, begitu lahir bayinya bisa langsung nyanyi. I believe I can fly. Atau begitu lahir bayinya udah kayak gini saudara. Saudara pasti gini, this is the king baby. Amazing, bener gak sih? Kalau bayinya kayak gini, tahu-tahu, saya nggak tahu mamanya makan protein atau apa itu. Ayo nak makan protein terus, suntik protein terus. Waktu maminya Maria mungkin gitu ya. Tapi kalau bayinya keluarnya gini kan kita pasti gini. This is the real king, future king nih, beneran nih. Apalagi dia baru keluar udah bisa langsung push up satu tangan. Semua kita kan gini, this is amazing baby. Bener gak sih? Tapi kalau wujudnya gini, dibedong, dibaringkan, kan what do you expect coba? Kalau bayinya kayak gini masih keren. Apalagi lahirnya di Bethlehem bukan di Yerusalem. Kalau Anda pernah ke Israel, Bethlehem kan jelek banget. Yerusalemnya keren banget. Lahirnya di palungan lagi, di kandang binatang lagi, di tempat makanannya binatang lagi. Buat kita kan, this is just too small. Kita yang lihat ini Bapak Ibu saudara sekalian akan mikir apa? Apa yang keren? Dari bayi dibedong, dibaringkan. What's so cool about it? Tapi justru dari hal kecil Tuhan pakai jadi mujizat loh, bener gak? Bapak Ibu saudara sekalian, kalau Tuhan bikin penampakan malaikatnya heboh, seharusnya dia juga bisa muncul ke dunia dengan cara yang heboh. Bisa gak? Tapi dia pilih cara yang simple, yang seringkali diremehkan. Termasuk apa saudara? Yuk kita mengaca ke hidup kita. Mungkin mujizat kita datang dengan bentuk yang sangat simple juga loh. Bener gak?
Kalau dia bisa menampakkan dirinya secara heboh, dia bisa dong datang ke dunia dengan heboh. Tapi dia pilih cara yang simple, yang seringkali diremehkan. Yes, ada momennya Tuhan bisa bikin matahari berhenti 3 jam. Orang mati bisa bangkit, dia bisa. Tapi perhatikan ini, bukan berarti ketika matahari berjalan seperti biasa, itu bukan mujizat. Yang paham boleh katakan yes. Makanya sebagian kita kan gini, gimana kabarnya? Ya biasa aja lah. Ayo kesaksian. Nggak ada apa-apa, semuanya biasa. Menurut saudara, kalau matahari berputar seperti biasanya, itu mujizat atau bukan? Ya biasa aja lah, hidup kita ya gini-gini aja. Kalau matahari berhenti 3 jam baru buat kita itu mujizat. Gimana kalau matahari just like the normal everyday sun. Buat kita gini, mana mujizatnya? Tapi tahu nggak saudara, Tuhan juga bekerja melalui hal kecil yang seringkali kita remehkan loh. Ternyata bayi yang tadi di bedong dibaringkan, dia bertumbuh jadi besar. Dia bisa merubah air jadi anggur. Orang lumpuh bisa berjalan. Bahkan dia mati di atas kayu salib supaya dosa Anda dan saya bisa diampuni. Bukan hanya mati, dia bangkit di hari yang ketiga. Supaya satu hari kelak dia akan datang kembali ke dunia ini. Jemput kita semua orang yang percaya. Bukankah itu keren? Bapak Ibu saudara sekalian, dimulainya dari mana? Dimulainya dari bayi kecil. Yang mungkin orang gak expect ternyata raja penyelamat bakal kayak gitu. Ternyata dalam hidup kita juga loh saudara. Kadang kita kepingin makan buah. Tuhan gak langsung kasih buahnya. Tuhan kasih apa sih saudara kadang? Bijinya bener gak sih? Buat kita mungkin biji kayak gini kan gak ada artinya. Mungkin sama teman-teman OB habis gini juga dibuang habis ibadah ketiga. Tapi kadang Tuhan pakai hal kecil gini loh. Ditanam jadi pohon, hasilnya memberi kesejahteraan buat toko-toko buah. Dan buat kita yang makan buah, kita juga jadi sehat. Dari hal kecil loh. Raja penyelamat, kok dalam bentuk bayi, di bedong, dibaringkan lagi. Tahu gak saudara, ternyata buat hidup kita juga bisa gini loh. Kadang kita meremehkan bayaran yang kecil, bener gak sih? Ya salary aku ya gini-gini aja, gak segede orang lain tuh. Kesaksian, lihat di TikTok. Tahu gak cuan kita sehari dan lain sebagainya gitu. Amazing. Saudara gimana? Ya biasa aja. Bapak Ibu saudara sekalian, kadang bayaran yang kecil yang kita remehkan. Kalau kita setia, Tuhan bisa datangkan promosi kan buat kita. Yang percaya boleh katakan yes. Dari pelanggan kita satu orang yang kita remehkan, tapi kita perhatikan benar-benar, dia bisa bawa pelanggan-pelanggan yang lain. Hal yang kecil yang kita remehkan Bapak Ibu saudara sekalian, itu bisa Tuhan pakai jadi mujizat Anda dan saya. Nah ketika ini kita pelajarin dari pesan Natal di bulan ini, apa yang bisa kita lakukan nih buat aplikasi kehidupan kita? Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah gini. Menghargai dan mensyukuri hal biasa yang ada. Boleh kita ucapin sama-sama 2, 3. Menghargai dan mensyukuri hal biasa yang ada. Entah itu di pekerjaan, dengan pegawai, dengan tim, dengan atasan, dengan pelanggan. Dalam keluarga, orang tua, adik kakak, pasangan, suami, istri, rekan-rekan pelayan. Karena gini, yang biasa seringkali udah gak kita hargai dan gak kita syukuri. Benar apa benar? Hah? Suamiku ya gitu itu. 30 tahun ya wes gini ini. Biasa, bener gak? Istriku ya gini ini. Kalau orang Surabaya bahasanya bojoku ya. Ya gini ini. Orang tua kita buat kita ya kayak, ya whatever lah. Karena udah biasa, bener gak sih? Yang biasa itu seringkali gak kita hargai lagi dan gak kita syukurin lagi. Coba apa hal yang sudah Anda biasa? Menghirup udara udah biasa gak?
Sampai COVID datang lagi gitu kan. Jangan Tuhan gitu kan, yang lain doa gitu kan. Bingung cari oksigen, bener gak? 1 tabung oksigen berapa juta dibeli. Padahal kita nafas ini kan udah biasa, bener gak? Bisa nafas aja kita gini. Ya biasa aja lah hidup. Ayo kesaksian. Ya biasa aja. Bisa nafas biasa apa luar biasa dong berarti? Luar biasa. Jadi mulai hari ini semua yang bilang biasa justru harus saksi, benar nggak? Karena hal yang biasa justru yang harus kita hargai dan kita syukuri. Yang paham boleh katakan yes. Seringkali yang biasa justru kita nggak hargai. Pastor Esra pernah cerita sama saya satu cerita. Ada seorang ibu, dia ini kerjanya cuma penerjemah. Ini cerita Pastor Esra yang saya dengar. Nah dia kerja sama satu perusahaan, hanya nerjemahin. Kalau teknisi datang, servis dia bantu terjemah, beli mesin bantu terjemah. Dari hanya menerjemahkan, penerjemah biasa, kerjaan apa biasa penerjemah. Tapi dari penerjemah jadi petinggi loh. Nah termasuk kehidupan kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu kita menghargai suami kita yang menurut kita ya udah biasa, ya udah gini nih 50 tahun hidup bareng mau apa lagi coba. Istri kita yang udah 50 tahun seranjang mau apa lagi ya gitu-gitu aja. Kita nggak menghargai, kita nggak tapi waktu kita menghargai sikap kita tuh beda banget loh. Waktu kita menghargai apa yang bisa kita nikmatin hari ini, bisa bernafas, bisa punya matahari nggak sampai mendekat ke kita dan nabrak kita. Bumi kita nggak hancur, nggak berantakan. Yang menurut kita biasa ternyata itu luar biasa. Yuk hargai, sadar nggak sih? Waktu kita mulai bicara gini, mulai kita sadar bahwa setiap hari kalau kita masih bisa hidup itu mujizat. Yang paham boleh katakan yes. Yang paham kalau setiap hari mujizat boleh angkat tangannya saudara. Berarti habis gini semua disuruh kesaksian. Jangan saksi, jangan saya hidup saya biasa. Ya biasa aja, come on. Mungkin hidup kita gak secemerlang orang lain gitu. Don't worry. Apa yang kita alami ini udah luar biasa. Ini yang kedua, lakukan yang baik dari apa yang ada. Boleh kita baca sama-sama ya, 2, 3. Lakukan yang baik dari apa yang ada. Kesempatan kecil mungkin. Ya peluang kecil, kerjaan kecil. Kadang kita tuh yang kita ceritain, yang kita banggakan kerjaan gede, bener gak? Project gede, deal gede. Aduh ini kan zaman sekarang gitu kan. Apa kalau cerita gitu kan semua yang gede. Yang kecil gimana dong? Keluarga kita, pekerjaan kita yang biasa, sekolah kita, pelayanan kita. Tapi waktu kita lakuin yang terbaik Tuhan pakai loh jadi mujizat luar biasa. Ini saya flashback aja ya, ingat-ingat ya. Zaman-zaman waktu Son of Praise dimulai ya, tahun 2010. Kan 2009 kita udah pada share kan. Ini ada visi kayak gini nih. Arahnya mau ke sini nih kayak gini, mulai cerita. Tapi di momen itu juga banyak teman-teman yang musisi-musisi gereja yang kuat udah pada pindah gitu. Sehingga kita kan juga mikir, wah gimana nih. Tapi dengan yang ada, saya masih ingat banget loh. Waktu itu Vena sih gak ada hari ini. Dia SOP lagi di Malang hari ini. Lagi ada acara. Ada KKR di Malang. Vena itu masih kecil banget. Tapi that's the best. Yang gereja ini punya loh waktu itu. Dan Tuhan pakai jadi berkat. Ica itu masih muda banget. Tapi ya Tuhan pakai. Kita jadi berkat buat apa? Buat Indonesia dan buat bangsa-bangsa. Yuk lakuin yang baik dari apa yang ada. The best we have. Let's do the best. Nah yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang ketiga. Ini penting juga nih. Belajar dari cerita Natal itu yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah gini. Rasakan kasih Tuhan melalui hal-hal yang terlihat kecil sekalipun. Boleh kita ucapin sama-sama ya? 2, 3. Rasakan kasih Tuhan melalui hal-hal yang terlihat kecil sekalipun. Kalau doa dijawab, gede banget Tuhan, amazing. Kalau doa nggak dijawab, kita komplainnya apa? Tuhan kok nggak ada sih?
Tuhan kok absen sih di hidupku? Kok Tuhan gak peduli sama aku, bener gak? Itu yang sering kali kita lakukan. Kadang Tuhan tutup jalan itu karena dia terlalu peduli sama kita loh. Supaya kita gak salah jalan. Yang paham boleh katakan yes. Kalau kamu pacar, yang single-single ya, lagi pacaran and you have to break up. Rasanya sedih banget kayak Tuhan, kenapa kok jalan ini tutup? Maybe that's not the best way for you. Yang paham boleh katakan yes. Tuhan mungkin punya jalan yang lebih baik. Nah, ayo rasain kasih Tuhan melalui hal yang kecil. Makanya buat kita kan gini, doa itu apa sih? Keturunan orang Kristen generasi kedua, generasi ketiga paling gak suka doa. Iya apa iya? Paling jarang doa. Doa di gereja, doa makan, yes. Tapi menikmati Tuhan dalam doa itu udah bukan their thing lagi, bener gak? Padahal Anda perlu tahu doa itu Bapak Ibu saudara sekalian itu tuh mujizat banget loh. Kok bisa Elia? Zaman dulu orang mau deket sama Tuhan di perjanjian lama. Ini yang harus dia lakuin. Dia harus bawa persembahan, dia harus tahirkan dirinya. Dia minta penyucian diri. Persembahan lagi minta pengampunan dosa. Persembahan lagi supaya dosanya diampuni. Baru setelah itu dia bisa mendekat ke kemahnya Tuhan. Itu pun juga gak bisa langsung lewat perantara yaitu imam besar. Imam besarnya yang boleh masuk sampai ke ruang maha kudus. Waktu Yesus mati, bait tirai terbelah artinya apa? Saudara dan saya, dosa banyak, dosa sedikit. Hidup saudara hancur atau baik sekalipun, saudara bisa langsung akses dekat sama Tuhan. Keren gak? Oh itu mujizat banget loh. Tapi generasi kedua ketika Kristen gini doa, iya gak sempet. Wow. Saudara, buat kita kayak udah gak kerasa. Kalau kita doa merinding gini, wow Tuhan keren banget. Waktu doa udah gak merinding. Masih gak kita bisa merasakan ini kasih Tuhan melalui hal yang terlihat kecil sekalipun. Waktu doa dijawab gini, keren Tuhan. Tapi waktu doa gak dijawab, masih gak kita bisa merasakan kasih Tuhan melalui hal yang terlihat kecil sekalipun. Saudara, Musa waktu dipakai Tuhan cuma tanya gini, Musa kamu punya apa? Musa enggak, Tuhan aku punya deposito sekian, Tuhan aku punya gelar ini, Tuhan aku enggak. Musa cuma bilang aku cuma punya tongkat. Then let's go. Aku pakai tongkat itu untuk kemuliaanku. That's it. Di Hakim-Hakim 15, pahlawannya Tuhan nemuin tulang rahang. Anda bisa membayangin, tulang rahang. Itu bukan disenjatai, bukan ditemukan. Tulang rahang. Dan Tuhan pakai orang itu apa? Mengalahkan ribuan musuh hanya dengan satu tulang rahang. Satu Raja-Raja 17 yang lalu kita bahas. Sedikit tepung dan sedikit minyak. Tuhan pakai gak habis-habis untuk menyatakan mujizatnya. It was the little thing. Jandanya gini, oh tapi Nabi aku cuma punya sedikit. Aku cuma punya sedikit. Tapi bagi Tuhan that's enough. Untuk buat kita bisa merasakan kasih Tuhan yang besar. Zakaria makanya bilang gini, jangan memandang hina peristiwa-peristiwa kecil. Termasuk apa? Kalau ini kan biji jeruk. Alkitab ngajarin kita apa? Iman sekecil biji sesawi, bener gak sih? Lebih kecil dari biji jeruk, kecil banget. Saya baru sadar, saya gak tahu siapa yang makan jeruknya. Jadi saya pegang bijinya. Enggak. Tapi Bapak Ibu, iman sekecil biji sesawi, so small. Tapi bisa memindahkan gunung, right? Come on. Ayo rasain kasih Tuhan melalui hal-hal yang terlihat kecil sekalipun. Termasuk ini saudara. Kalau ini kecil tapi powerful. Saudara pernah lihat sarung tangan? Ya. Sarung tangan ini didesain serupa dengan tangan kita, benar. Kalau dia nggak diisi apa-apa, ya dia cuman gini aja. Nggak bisa buat apa-apa. Buat nabok aja nggak kerasa, benar nggak? Tapi ketika tangan kita di dalamnya, akhirnya sarung tangan ini, dia bisa bergerak, dia bisa bertujuan, dia bisa berdampak, dan dia berguna, benar nggak? Tapi nggak ada tangan di dalamnya, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Sama halnya dengan hidup Anda dan saya. Kita diciptakan serupa dengan gambar Tuhan. Tuhan mau tinggal di dalam kita
membuat kita bisa berguna, bertujuan, berdampak, punya kehidupan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mau tinggal dalam kita aja itu udah amazing, mujizat yang luar biasa. Tuhan gak pernah ciptain sampah loh. Tapi seringkali kita yang kecilkan apa yang Tuhan ciptakan. Yang paham boleh katakan yes. Kita yang kecilin apa yang Tuhan ciptakan. Tapi kalau dia mau tinggal dalam kita, hal terkecil sekalipun, rasain. The love of God, the presence of God. Dia mau ada bagi kita. Itu hal yang luar biasa. Oh, yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa. Come on. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang keempat, ini aplikasi. Kalau toh kita pernah menolak Tuhan, kita masih dikasihinya. Sebagian kita kan mungkin Anda duduk di sini, Anda bilang, Elia aku sih gak terlalu gereja-gereja, Tuhan-Tuhan lah. I don't care. Keturunan Kristen kedua, ketiga, keempat mungkin udah gak peduli. Bahkan kita nolak-nolak Tuhan. Tapi kalau toh kita pernah nolak Tuhan, Tuhan masih cinta kita loh. Kalau Anda tanya gini, kenapa sih kok Tuhan tetap mau cinta aku padahal aku udah nolak-nolak dia? Karena God is love. Pernah Anda ngebayangin sebelum Yesus datang ke dunia, bayi di bedong dibaringkan. Tahu nggak kalau manusia bakal nolak dia? Tahu. Tahu banget. Coba kalau Anda disuruh gini, tolong ya cewek itu dilamar. Tapi Anda tahu Anda bakal ditolak, Anda ngelamar nggak? Gila apa ya? Tapi Tuhan tahu manusia bakal nolak dia, nggak percaya dia, ninggalin dia, bahkan ngelupain dia. Tuhan tahu. Tapi he still come. Because he is love. And he loves you. Serius. Dia tetap datang loh. Bagi kita sorry ya, anak-anak orang Kristen yang udah ngelupain Tuhan, gak peduli Tuhan. He still love you. Because he is love. Bahkan gini saudara, kalau saudara bisa duduk tenang aja hari ini di momen kayak gini. Enak ya? Enak. Saya mau tanya, kita lagi duduk tiba-tiba gempa gede. Saudara panik enggak? Oh enggak, pastor. Karena saya tahu Tuhan saya lebih besar dari gempa besar. Cie, Anda keren. Kalau tiba-tiba kita duduk, gempa gede terjadi. Saudara milih tetap duduk apa keluar? Oh kalau saya berdoa malah. Karena saya tahu Tuhan saya lebih gede dari gempa. Ya keluarlah. Bener gak sih? Kita pasti panik, kita pasti keluar. Bapak Ibu saudara sekalian perhatikan gini. Kalau kita bisa duduk di tempat ini. Sebentar saudara akan lihat dan saudara akan gini. Wow God, you are amazing. Planet bumi kita ini berputar begitu kencang. Sampai saudara gak kerasa dan saudara bisa duduk nyaman loh. Makanya kadang yang gini duduk-duduk terus gini. Tuhan kok hidup gak adil. God is still doing amazing thing. Selama lebih dari 1000 tahun. Aristoteles itu percaya bahwa bumi ini itu diam. Dan semua yang lain berputar mengitari bumi. Tapi di 1515. Nikolaus Kopernikus dia menjelaskan bahwa gini, bumi itu seperti planet lainnya. Seperti Venus, seperti Saturnus dan semua planet yang mengitari matahari. Nah, setelah pengertian itu, barulah pengertian lainnya tentang solar system alam semesta kita ini. Baru orang, oh gitu ya. Nah saudara coba saudara lihat beberapa video ini. Sebentar kalau saudara lihat, saudara bayangin gini. Saudara lagi duduk. Tapi Tuhan gak pernah berhenti bekerja. Kalau saudara lihat video berikut ini. Saudara mungkin lagi duduk enak. Gak mikir Tuhan kadang. Tapi Tuhan, dia merajut alam semesta and thinking about you. Coba saudara lihat video ini. Video yang pertama ini kalau kita lihat Merkurius dan bumi bergerak bersama-sama mengitari matahari. Boleh kita lihat? Jadi rajutan yang keren banget. Berikutnya ini kalau Saturnus dan bumi berputar mengitari matahari.
Wow. Dan kadang kita masih mikir Tuhan gak bekerja. Ini gambarnya Jupiter, Mars, dan bumi kalau berputar mengitari matahari. Wow, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa, saudara. Come on. Hey, waktu saudara duduk di sini, saudara mikir, hidupku biasa-biasa aja Tuhan. No. Tuhan tuh di atas sana itu merajut perkara yang luar biasa buat Anda. Ya, sorry ya ngomong kita tuh kadang cuma ngukur apa? Berdasarkan cuan, bener gak sih? Kita tuh Kristen terus termasuk sering kali kayak gitu. Tuhan tuh keren kalau apa? Cuan kita gede, bener gak? Serius. Tapi coba, when there is nothing's happening. Can you imagine? Kalau kita bisa duduk aja, duduk tenang, it's already miracle. Kan bumi kita sudah berputar, dia mengorbit lagi, bener gak sih? Who takes care of it? Your God. Waktu saudara duduk-duduk merenungi jadi victim. Wah, aku ini gak sekaya orang lain, gak seheboh orang lain. Please. Itu iblis. Tapi kasih tahu dirimu, we are loved. God is doing amazing things for me. Makanya lagunya bilang, meskipun kita gak merasa Tuhan bergerak, dia tetap bergerak untuk Anda dan saya. Walaupun kita gak merasa Tuhan ada, dia ada, saudara. Dia merajut seluruh alam semesta itu dengan indahnya untuk Anda dan saya. Bahkan saudara, kalau kita belajar tentang solar system, bagi Anda yang baru mungkin Anda gini, apa tahu ini maksudnya, tapi di akhir saudara akan mengerti. Bagi Anda yang suka pembelajaran Alkitab, perhatikan ini. Saya nggak tahu ini cocok-cocokan, apa saya nggak tahu ini tipologi, tapi ada hikmat yang bagus. Perhatikan gini, bagi kita yang suka alam semesta, angka 108, ini bukan angka untuk apa? Gambling ya, bukan ya. Tapi kita belajar sesuatu. 108 itu di solar system kita itu penuh makna. Karena apa? Diameter matahari itu 108-nya diameter bumi. 108 diameter matahari itu juga adalah jarak antara matahari dan bumi. Radiusnya bulan itu 1080 miles. Diameternya bulan 1080 kali 2 miles, 2160. Jarak antara matahari ke Venus 108 juta kilometer. Diameternya Mars 4320 itu sama dengan gini, 1080 kali 4. Orbitnya Jupiter 4320 hari sama dengan 1080 kali 4. Nah, apa hubungannya dengan Alkitab nih? Saya nggak tahu ini cocok-cocokan atau apa, tapi there's a great message buat kita semua hari ini. Kata worship, menyembah Tuhan, itu muncul di perjanjian lama, perjanjian baru, terjemahan King James, itu 108 kali juga. Kata parakleo yang artinya dihibur. Oh, berbahagialah orang yang berduka cita, mereka akan dihibur. Kata parakleo juga muncul 108 kali di Alkitab kita. Kata Alkitab ini, Shelshi, yang Anda nggak pernah tahu artinya ketiga di bahasa Ibrani. Ini menubuatkan tentang kebangkitan Yesus. Itu muncul juga 108 kali di Alkitab kita. Menurut sebuah narasi, Lazarus itu ada di kuburnya 4 hari. Yang artinya juga 108 jam. Kemudian dibangkitkan oleh Yesus. Waktu Yesus disalib, dia disiksa, diludahin, dikata-katain. Kurang lebih 6.666 hal. Dan 108-nya itu terjadi di perutnya. 108 kali kata hora artinya itu waktu. Dipakai untuk menjelaskan bagaimana Yesus menyembuhkan anak perwira. Di waktu yang sama dia berkata, anakmu disembuhkan. Di waktu yang sama kesembuhan terjadi. Sama halnya
Waktu Tuhan berfirman jadilah terang, di waktu yang sama terang terjadi. Apa artinya buat Anda dan saya? Apa hubungannya alam semesta, firman Tuhan buat kita? Setiap saat saudara punya alasan untuk menyembah Tuhan. Karena dia Tuhan yang dahsyat buat kehidupan kita. Dan ini kabar baiknya, setiap saat saudara butuh penghiburan Tuhan. Dia selalu ada untuk menghibur semua kita yang percaya dan katakan yes. Setiap saat Tuhan bekerja sesuai dengan waktunya. Dan akan ada kebangkitan dalam hidup setiap kita. Jadi hari ini waktu saudara berpikir ya hidup saya gak ada apa-apa. Hidup saya gini-gini. No. Hidup saudara gak gini-gini. Hidup saudara amazing. Karena ada Tuhan yang merajut alam semesta secara luar biasa. Buat Anda dan saya. Yang setuju dengan saya katakan yes. Kalau Anda berkata, ya hidup ya gini aja. No. Hidup saudara gak gini aja. Kalau saudara lihat ke atas, siapa yang mastiin bumi kita berputar pada porosnya. Dan kemudian tidak lepas dari orbitnya. Nabrak planet satu dengan yang lain. Dan gak nabrak matahari. Siapa yang mastiin? Bukan duit kita. Tapi Tuhan. Come on. Kalau saudara merasa Tuhan gak ada dalam hidupku. God is absence buat aku. Mungkin buat pendeta, buat orang aktivis rohani Tuhan ada. Buat aku gak ada. Please no. Tuhan ada buat semua kita tanpa terkecuali. Oh ya mungkin Tuhan lebih merespon orang yang doanya bagus. Dan orang yang hidupnya lebih sempurna daripada kita yang berdosa. No. Tuhan merespon semua orang sama. Dia bukan Tuhan yang pilih kasih. Dia memberi matahari kepada orang percaya gak orang percaya. Dia juga memberi hujan kepada orang percaya dan juga orang bukan percaya. Tapi dia memberi keselamatan bagi kita yang percaya. Oh yang percaya boleh berikan tepuk tangan. Come on. Come on. God is amazing. Sungguh gak ada yang bisa menyangkali Tuhan hari ini. Waktu saudara duduk diam sekalipun. Tuhan turut bekerja. Mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudara diberkati hari ini. Boleh saya undang kita bangkit berdiri bersama. Oh kalau saudara mau kasih tepuk tangan yang luar biasa. Boleh kita berdiri kita responi. Mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Biar hati kami, hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Oh mujizat, mujizat. Setiap hari ada, setiap hari terjadi. Amin, amin. Padamu Yesus, hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Oh kami percaya mujizat masih terjadi. Ku letakkan amin padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Saya mau kasih saudara 1-2 menit sampai firman Tuhan. Every day ada mujizatmu. Ampuni aku Tuhan yang gak menyadari kalau ternyata Tuhan bekerja lewat hal kecil. Ajar aku Tuhan bisa menghargai, mensyukuri hal yang biasa sekalipun. Karena yang biasa itu juga anugerah dan mujizat dan kebesaran Tuhan. Come on 1-2 menit ke depan ini. Make my heart in awe of you. Make my heart in awe of you.
ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur, buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Saudara Bapak yang mau bersyukur, Tuhan baik ya. Saya nggak tahu kalau saudara udah terima Tuhan atau belum. Tapi satu hal yang kita semua perlu ingat, Tuhan tuh mau tinggal dalam hidup kita. Supaya kita bertujuan, berguna, berdampak, punya purpose yang jelas. Hari ini saya cuma ingin ngundang saudara, kalau saudara belum dibaptis, tanggal 25 besok kita bikin baptisan. What a moment. Kita bisa bilang, God, Tuhan lahir di hatiku, aku dibaptis hari Natal, come on. So if you believe in Jesus, and you believe God is amazing, kasih hidup saudara dibaptis. Bilang sama kelompok sel saudara, pemimpin kelompok sel Anda, di depan Anda bisa register yourself. Jangan lewatkan 25 Desember. Make it powerful, personal, historical buat setiap hidup kita. Amin. Ya, Anda diberkati Tuhan hari ini, kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Mari kita tutup dengan doa berkat. Tuhan, thank you buat hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu yang powerful yang kami rasakan sejak awal. Terima kasih buat firman yang juga bicara banget di hidup kami. Thank you. Kami tahu 24-25 di depan kami. Pakai hidup kami jadi alat. Bawa kawan-kawan kami ngalamin cinta Tuhan. The greatness of God. Dan Tuhan, tiba saatnya kami kembali ke tempat kami masing-masing. Berkati kami berlimpah, kerjakan perkara yang besar dalam hidup kami, jelas berasal daripada Tuhan saja. Tambahkan kesempatan yang baru, pengaruh yang besar dalam hidup kami, satu tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan aja. Tuhan, ingatkan kami di atas gunung, di bawah lembah. Tuhan gak pernah ninggalin kami. Tuhan tetap merajut yang terbaik buat kami. Tuhan, anak-anak-Mu yang Bapak persembahan mereka perpuluhan, janji iman, pembangunan. Mata Bapak melihat Engkau terlibat di dalamnya, memberkati mereka berlipat kali ganda sesuai janji-Mu ya Tuhan. Pulangkan kami Tuhan, untuk kami boleh sadar setiap hari itu mujizat. Waktu kami merasa Tuhan gak bekerja, no, Tuhan tetap bekerja. Tuhan gak pernah berhenti bekerja. Dan biarkan hidup kami boleh terus jadi kesaksian kebesaran-Mu. Di dalam nama Yesus, semua yang diberkati bersama kita berkata, amin, amin, amin. Selamat siang semuanya. Tuhan berkati kita semua. God bless us.